Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jenny Clarista dengan NIM 1102316001 ingin menjelaskan tentang presentasi review jurnal, yaitu tentang Quality Improvement of Medical Record Control, Internal Auditing a Comparative Analysis. Ya, nanti bagian analisis saya akan cantumkan di samping. Yang pertama yaitu ada data referensi artikel. Yang pertama ada nama peneliti yaitu Ezzoloni dan teman-teman. Pada tahun 2019 judulnya yaitu Quality Improvement of Medical Record Control pada jurnal Internal Auditing a Comparative Analysis. Lanjut ke bagian 2 yaitu definisi artikel jurnal, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, dengan meningkatnya jumlah pengamatan yang didokumentasikan tentang pasien dicatat mereka, dokter dihadapkan dengan jumlah data, registrasi, dan grafik yang sangat banyak. Fenomena ini telah diamati di beberapa tempat perawatan, mulai dari klinik rawat jalan hingga rawat inap di rumah sakit. Selama beberapa dekade terakhir, menjadi semakin menarik untuk mengukur kualitas keperawatan kesehatan dan dokumen rumah sakit untuk memperkuatnya. Transparansi, yaitu meningkatkan kualitas dokumen rumah sakit. Poin yang kedua, metode yang digunakan di sebuah rumah sakit yaitu dengan menggunakan strategi pengambilan sampel acak. Penilaian kualitas dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi 48 item yang dibagi menjadi 9 domain, yaitu umum, riwayat, kesehatan dan pemeriksaan fisik pasien, catatan kemajuan klinis harian, catatan kemajuan keperawatan harian, bagian terapi obat, bagian nyeri, ringkasan pulang, ringkasan pembedahan rekam medis bedah. Poin yang ketiga yaitu membandingkan dengan analisis pertama, terdapat peningkatan pada semua bagian rekam medis. Pada analisis kedua dengan peningkatan skor di atas 50%, perbedaan yang ditemukan di setiap bagian rekam medis antara keduanya yaitu semuanya signifikan. Poin ketiga yaitu ada ekstrak data dengan nama peneliti yaitu Ezzoloni dan teman-teman. Tahun 2019, judul penelitian yaitu Quality Improvement of Medical Record Control. Indikator struktur yaitu ada 8. Yang pertama ada riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik pasien. Kedua, catatan kemajuan klinis harian. Ketiga, catatan kemajuan keperawatan harian. Keempat, bagian terapi obat. Kelima, bagian nyeri. 6, ringkasan pulang. 7, ringkasan pembedahan. Dan 8, rekam medis bedah. Lanjut, yaitu ada indikator proses. Tim terdiri dari 3 dokter dan 1 perawat yang diawasi oleh Direktorat Kesehatan Rumah Sakit. Sampel yang dipilih menggunakan strategi pengambilan sampel acak. Hasil dari analisis jurnal ini yaitu analisis metodologi, hasil dan kesimpulan, serta kemungkinan tindakan di masa depan dengan isu-isu yang lebih lanjut. Hasil utamanya yaitu membandingkan dengan analisis pertama, terdapat peningkatan pada semua bagian rekam medis. Pada analisis kedua dengan peningkatan skor di atas 50%, perbedaan yang ditemukan di setiap bagian rekam medis antara keduanya semuanya signifikan. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Yang pertama yaitu ada indikator struktur, area bedah dengan poin 90,2% dan item yang dipenuhi. 2 yaitu informant consent 77,7% dari item yang dipenuhi. 3 yaitu ringkasan pemulangan pasien 71,4% dari item yang dipenuhi. 4 yaitu bagian umum 69,5% dari item yang dipenuhi. 5 yaitu riwayat medis pasien dengan pemeriksaan fisik 50,9% dari item yang puas. 6 yaitu catatan keperawatan harian dan catatan kemajuan klinis masing-masing 54,7% dan 42,2% dari item yang puas. Yang ketujuh yaitu ada terapi obat, yaitu dengan 40,3% dari item yang puas. Dan yang terakhir ke-8 yaitu bagian nyeri hanya 29,3% dari item yang puas. Indikator prosesnya yaitu strategi pengambilan sampel acak ini mewakili setidaknya 3% dari jumlah total rawat inap di tahun sebelumnya. Sedangkan indikator hasil, perbedaan yang dihasilkan dari implementasi audit internal terhadap kualitas catatan medis yaitu ada 70%. Untuk grafik trennya saya akan tampilkan di layar. Kita masuk ke poin 5 yaitu rekomendasi. Ada 6 poin untuk rekomendasi pada jurnal ini, yaitu adalah yang pertama ada evaluasi proses,
pelatihan dan peningkatan kompetensi, penerapan standar kualitas, implementasi sistem informasi kesehatan, kelima yaitu audit rutin, dan yang terakhir adalah kolaborasi tim. Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi tersebut, sistem dari rumah sakit akan berjalan, yaitu dengan data-data yang dicatat tidak sembarangan dan tidak asal-asalan, yaitu pencatatan memenuhi standar prosedur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Jenny Clarista. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.